Kemudian sebagaimana faedah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu barang siapa yang berfatwa atau barang siapa yang menjadi hakim mengadili perkara di antara manusia, maka hendaklah dia banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik dan kekuatan mengikuti kebenaran, dan hendaknya dia banyak-banyak beristighfar karena seorang hakim adalah manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Dan kalau seorang hakim sengaja melakukan kesalahan, maka ancamannya sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah, dan lafadznya ini adalah lafadznya Ibnu Majah, ya, dan juga sekaligus diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yang mana Rasulullah SAW bersabda, al-qudatu salasatun. Hakim, ya, qadhi itu ada 3. Isnani fil nar wa wahidun fil jannah. 2 macam hakim ada di neraka dan 1 macam hakim ada di surga. Yang pertama adalah rajulun alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Yaitu seseorang yang mengetahui kebenaran, dia punya ilmu agama, ilmu syariat yang benar, maka dia memutuskan berdasarkan ilmunya, berdasarkan ilmu agama, berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka hakim yang seperti ini di surga. Wa rajulun qadalin nasi ala jahlin fawa finnar. Dan yang kedua, orang yang menghakimi untuk manusia di atas kebodohan. Bisa jadi dia orangnya baik, orangnya jujur, tapi gak ngerti ilmu agama, nekat menghakimi. Tidak mengerti syariat, tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil, tapi menghakimi, akhirnya keputusannya ngawur. Maka yang seperti ini juga di dalam neraka, ya. Orang seperti ini di dalam neraka. Wa rajulun jara fil hukmi fahuwa finnar. Dan orang yang ketiga, orang yang sengaja melanggar kebenaran. Dia sudah tahu mana yang benar, tapi dia sengaja memanipulasi, mungkin kena suap atau yang lain sebagainya. Akhirnya dia sengaja melanggar hukum Allah, memutuskan dengan tidak hak. Maka yang ketiga ini masuk neraka. Nah, oleh karena itu, dalam memutuskan perkara itu harus berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus berdasarkan ilmu. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk senantiasa menimba ilmu agama. Sampai sini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di tanya jawab, ya, pada waktu tanya jawab besok pada hari Ahad. Kemudian apabila ada benarnya dari apa yang disampaikan, maka hal itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan, maka hal itu dari kami pribadi, ya. Maka hal itu disebabkan karena kesalahan dan kelalaian kami pribadi, mohon dimaafkan. Kita tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.